Oke, dan ini kita lihat dulu, ini ada salah satu bentuk kreativitas Gen Z dalam meramaikan pemilu melalui konten-konten TikTok. Salah satunya di tren tuh di petugas KPPS ya. Ini kita lihat tayangan. Betul. Jadi kayaknya kalau kita lihat sekarang tuh selalu trennya orang-orang kalau mau mempromosikan sesuatu bukan hanya menyalonkan ya, apapun kan pasti lewat media TikTok atau misalnya media Instagram dan lain dengan gaya-gaya kayak gitu. Dan itu menurut gue sih keren. Jadi orang gampang masuk tuh. Orang-orang yang senior pun juga menyesuaikan. Lebih mudah, kan? Iya kan? Iya. Masuk ke anak-anak sekarang gitu. Tapi itu tuh beneran cuman konten atau memang itu terjadi? Itu kayaknya sih beneran, karena saya pernah ketemu orang itu. Oh pernah? Oh udah nanya, maksudnya udah nanya. Bohong lagi. Udah nanya. Bohong Udah nanya. pasti, Rin. KPPS kan? Saya bilang, iya, dia bilang gitu. Tapi itu bentuk kreativitas, ya kan? Iya, Shan. iya. Nah, Shan ini kan dari anak muda nih. Besok kan mau nyoblos nih. Kalau Shan sendiri, ketika menentukan pilihan itu biasanya lewat apa? Riset dulu atau ngelihat dari sosoknya atau gimana? Oh ya, saya pasti dari ya rekam jejak ya. Rekam jejak, Terus kan keluarga bokap memang cukup terlibat dalam politik ya. Jadi ya pasti kalau buat kompas politik ya saya pasti tanya dari bokap sih. Karena saya cukup percaya sama pilihan dia. Dan orangnya cukup rasional. Jadi kalau dia pun nggak rasional saya nggak bakal ikutin dia. Berarti Shan milih atas dasar apa papa pilih, Shan ikut gitu? Tapi saya pikirin dulu juga sebelum saya pilih. Cuman ya dia kan pasti ada argumennya sendiri kan. Dan saya ya kalau selama saya masih searah setuju ya saya bakal ikut pilih yang sama gitu. Ya selain itu ya ngobrol sama teman juga ada, tapi baca berita juga ada. Cuman ya sumber pertama ya pasti bokap sih. Iya. Berbagai sumber dikumpulin, tetap akhirnya keputusan terakhir ya di Shan sendiri ya. Iya pasti. Tapi bener loh itu kalau milih misalnya kalau Sean kan masih ada papa, mungkin bisa diskusi juga banyak Gen Z ini yang sebetulnya mereka udah punya pikiran mandiri mungkin kalau mereka nggak nanya sama orang lain gitu, tapi mereka punya pikiran mandiri karena dalam hal memilih ini tanggung jawab kita besar loh untuk masa depan Indonesia karena kalau sampai salah memilih bencananya juga akan kena ke kita semua juga kan. Tapi pengen nanya deh sama tadi jadi Andre nggak jadi Niko, panggilnya Shan ya. Shan. Jadi kita Shan. Oke. Iya. Shan Tapi tuh kayaknya sebenarnya saya Niko aja deh habis ini. nggak konsisten nih. Iya, kadang-kadang bingung juga. Saya lagi masih keingetan bakso tadi Ikut tuh. Gen Z aja nih. Labil-labil. Shan, tapi sebenarnya kalau misalnya di generasi kamu tuh memang labil ya. Jadi bisa menentukan tapi di saat terakhir berubah gitu. Ya Kayak pasti gitu juga ya? bisa lah ya, semua pasti udah pernah rasain jadi muda lah ya. Kan Gen Z juga demografisnya masih young adults gitu lah ya, masih dewasa muda jadi ya pasti bisa labil. Apalagi kan berita kan selalu keluar terus kan. Selama sebelum kita coblos kan kita lihat terus karakternya seperti apa. Dan orang pasti bisa berubah lah, orang pasti bisa berubah pendapat. Tiba-tiba dia keceplosan ngomong ini atau itu, terus faktanya berubah. Last minute gitu Ya, ya last tiba-tiba. minute bisa aja, apapun kan bisa terjadi. Artinya kan? buat Gen Z itu yang paling penting tuh sebenarnya serangan terakhir ya, atau bagaimana strategi terakhir dari para paslon untuk meraih mereka karena masih bisa berubah tuh ya. Ya, pas kalau yang maksudnya ada juga yang udah tunggu banget, maksudnya mereka udah tahu mereka mau pilih apa. Itu ada orang yang memang tergantung kan mindset balik orang semua kayak gimana, ada yang kuat, ada yang masih ikut-ikutan, siapa yang mayoritas. Ya kalau dengan untuk mempersuade orang kayak gitu ya pasti harus ada last minute sesuatu gitu yang bisa tunjukin, convince mereka sesuatu emosi. Kan kayak politik gini kan kita juga gimana meraih suara rakyat ya. Gimana kita kayak ya secara emosi kalau pakai logika doang kan rakyat mungkin nggak terharu gitu. Kalau ada emosi apa gitu ya, yang orang yang dengan lebih gampang maksudnya kayak nggak teguh gitu dia pilih apa ya dia bisa terpersuade gitu. Andre, ini Rina sama Andre, saya tuh sebenarnya tertarik kenapa kalau kita yang lebih matang gitu ya, terutama misalnya Andre, saya sama Kang Denny, itu mau maaf nanti ya, Anda matang mungkin kalau saya busuk. Jangan samain dong. ya, jadi matang busuk gitu ya. Itu kan kalau mau ada last minute apapun, perubahan itu kayaknya minimal. Karena udah kekeh aja, udah nggak mau berubah aja. Sementara tadi kan Shan bilang, ya sebenarnya muda itu labil, bisa dikatakan lebih labil gitu. Jadi artinya sebenarnya milenial dan Gen Z, Rina milenial kan, itu sebenarnya pengaruh serangan fajar dalam bentuk apapun tuh Masih besar. pengaruh, masih bisa pengaruh. Kayaknya gitu ya. Kalau menurut aku sih enggak. Jangan terlalu underestimate mereka lah. Sebenarnya mereka tuh udah punya Itu pilihan. nggak di underestimate loh. Enggak, maksudnya mereka udah punya pilihan dan mereka tuh tidak melihat sosok sebenarnya.
kayak Sian gini kan dia ngelihatnya adalah bagaimana sikap dia yang lihat dari figur itu adalah sikap bukan orang. Ketika orangnya mungkin sama, bukan, tetapi kalau sikap Sian itu tadi kan apa bapaknya yang katakan. ya betul. Tapi Tapi Enggak ya? karena dia juga berpikir juga kan. Karena kalau bapaknya nggak benar, mah dia nggak akan ngikutin juga Iya, bapaknya. iya, Percaya iya, aja. Ya dokter Ketika- kan Iya. pasti logika. Makanya kan? ketika bapaknya berbicara yang seperti ini, dia lihat reasonnya, ini kenapa bapak gua ngomong seperti itu? Dan ternyata memang benar gitu, apa yang diomongin sama bapaknya. Ini bapaknya siapa sih? Dari tadi ngomong bapak-bapak. Ngomongin apa?